Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Jadi di video ini aku bakal berbagi pengalaman gimana sih pengalamanku pindah atau dievakuasi dari rumah budaya atau aneks atau tempat tinggal yang aku tempat tinggali sebelumnya ke Wisma atau tempat tinggal yang ditinggali oleh Dubes atau Ambasador RI di Kazakhstan. Jadi bagi kalian yang belum tahu aneks atau rumah budaya, ini dia videonya. Pasti bakal kangen banget sama rumah ini karena ini tempat biasanya aku ngedit, terus di situ biasanya aku nonton TV atau tiduran atau video call, pasti di sini. Ini juga ada calempong yang biasanya kita main. Kangen banget semua. Jadi ini kita sedang sterilisasi badan. Semua ya disemprot karena tadi udah mandi, jadi masih disemprot untuk keamanan supaya tidak ada bakteri yang ada. Dan ini staf KBRI namanya Mas Syarif. Dan hari ini kita akan pindah ke Wisma. Tutup mata. Dari sana, dari sana. Tutup mata ya. Sudah. Ayo. Видела своими глазами. Не 100 раз, а 50. Он сказал, я 50 смогу. Он сначала сказал 100. Он сказал, нет, давай 50 лучше. И он сделал. Делает. Jadi kita lagi Кофеин опрашиваешь? Нет, диспенсер. Не показывай камешку, ладно? Ты сейчас есть моя. Все, голова насыпал, голова. Jadi kita udah sampai di Wisma, tempat tinggal Pak Dubes. Ya.
bawa barang. Kayaknya ini ruangannya deh, gedungnya. Kamu juga ya, Anda juga. Nggak mas? Seperti dulu. Iya, supaya nyasar. Jadi kita udah sampai di Wisma. Ini tempat seperti salah satu bangunan di Wisma juga, karena mungkin kita tinggal di satu gedung kan sama Pak Dubes. Jadi ini ruangannya, ini sofa atau kasur kita nggak tahu, yang cukup untuk 2 orang, dan itu langsung ada dapurnya. Ya, dan kamarnya keren banget tuh lah. Dan ya nggak ada apa-apa. Dan kita masuk ke sini. Di sini juga ada kolam renang, ada sauna, ini showernya, dan ini toiletnya. Ya, toilet biasa. Ya, jadi ini tempat tinggal yang kita tempati yang sekarang. Tempatnya cukup bagus juga untuk kita, ya namanya juga tempat tinggal Pak Dubes ya, pastinya bagus. Tapi kita di sini masih di karantina, walaupun hasil tes kita kemarin negatif. Kita juga masih belum tahu berapa lama kita akan tinggal di sini, mungkin 1 minggu, 2 minggu, ataupun lebih. Itu tergantung kondisi dan keadaan. Dan pertanyaannya yang belum aku bahas, yaitu kenapa kita tiba-tiba pindah ke Wisma. Jadi ceritanya gini, aku nggak akan bilang namanya siapa, tapi ketika kita tinggal di aneks kemarin berdua dengan Emil, Zulfi, dan ketika itu ada WNI yang ingin pulang ke Indonesia, dan dia ada kontrak kerja, tapi kontrak kerjanya udah habis, dan dia tidak bisa tinggal di apartemen yang di cover oleh company atau perusahaannya. Jadi dia minta tolong ke KBRI untuk kasih dia tempat tinggal. Jadi disarankan tinggal bersama kita di aneks, di rumah yang sebelumnya kita tinggali. Tapi beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu, Mbak itu menjalani tes COVID karena dia mau pulang kan, jadi harus dites dulu, dan ternyata hasilnya positif. Dan kita khawatir dong karena tinggal bersama orang yang positif, dan kita pun kemarin langsung dites juga, dan alhamdulillah hasil kita berdua negatif. Jadi cepat-cepat kita dipindahkan dari rumah budaya di sana ke sini karena takut terinfeksi juga kan. Tapi berita baiknya, kita di provide atau disediakan kebutuhan kita sehari-hari di sini. Jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu sedih juga, karena pun kita di sini cuma berdua dan masih banyak banget orang-orang yang peduli sama kita di sini. Dan terima kasih banyak khususnya kepada KBRI yang sudah banyak membantu, yang juga kemarin sudah membiayai kita tes COVID, terus menyediakan tempat tinggal, terus menyediakan bahan-bahan makanan untuk pokok. Ya, pokoknya terima kasih banyak karena sudah menjalankan kewajiban untuk melayani WNI yang ada di sini. Terima kasih banyak. Oke. Jadi kita udah siap makan siang, dan di sini aku pengen cerita sedikit tentang masalah tadi. Aku ingin memperjelas tentang keadaan COVID-19 di Kazakhstan, karena di vlogku kemarin itu nggak jelas, dan di sini aku ingin memperjelas tentang keadaan di sini. Jadi beberapa bulan yang lalu, sekitar awal bulan Juni, pemerintah Kazakhstan secara resmi mencabut status darurat COVID-19. Jadi seperti mall, park, ataupun tempat-tempat yang publik
dan transportation public juga udah dibuka dengan tanda kutip memiliki waktu tersendiri. Seperti misalnya restoran boleh dibuka dan kita boleh makan di sana hanya sampai jam 8 malam, dan selebihnya itu cuma boleh car delivery atau takeaway. Tapi setelah itu banyaklah berita-berita yang menginformasikan meningkatnya orang-orang yang terinfeksi coronavirus. Jadi ketika itu pemerintah Kazakhstan mencoba untuk menanggulangi supaya angka orang-orang yang terkena COVID itu menurun dengan dilakukannya lockdown lagi. Dan seperti yang sudah aku bilang, dari seminggu yang lalu udah diberlakukan lockdown lagi, seperti kayak taman udah ditutup, mall juga udah ditutup, kecuali yang untuk bahan-bahan pokok seperti supermarket dan farmasi yang menjual obat-obatan. Dan memang banyak banget orang-orang yang sakit, yang masih memang kayak sakit kepala ataupun demam ataupun pusing, seperti beberapa temanku. Jadi keluarganya seperti bapaknya, ibunya, abang dan kakaknya itu sakit semua sekeluarga. Cuma dia yang nggak sakit. Tapi sekarang alhamdulillah udah sehat. Dan beberapa juga seperti orang yang kerja di KBRI juga, beberapa kenalan juga sakit dan memang udah lama sakitnya, tapi pas dites mereka masih negatif. So jadi intinya untuk kita semua semoga sehat-sehat selalu, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih, makan makanan sehat, dan jangan lupa juga olahraga supaya imun kita atau kekebalan tubuh kita itu bisa mencegah virus-virus yang masuk ke tubuh kita. Amin. Dan semoga tahun ini berakhir situasi pandemik ini, semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Amin.